wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mutamam, mata kuliah ilmu mantik. Halo, perkenalkan nama saya Hasan Al-Irnin Akna min 2421019. Di sini saya akan menerangkan tentang serba-serbi ilmu dan qauliyah. Oke, di sini saya akan membacakan tentang ilmu. Ilmu adalah penemuan sesuatu yang belum diketahui atas dasar yakni dengan dugaan, baik sesuatu itu secara dengan kenyataan atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu Tasawur. Tasawur dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari sesuatu kata. Tasawur bedibi dan tasawur nadbari. Tasawur bedibi yaitu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata dengan tanpa membutuhkan penelitian dan pemikiran. Yang kedua yaitu tasawur bedi, yaitu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Yang B yaitu tasdid. Tasdid dapat membenarkan atau menyalahkan arti dari suatu kata. Tasdid juga dibagi menjadi dua, yaitu tasdid bedibi dan tasdid nadbari. Tasdid nadbari yaitu membenarkan atau menyalahkan arti suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Yang kedua yaitu tasdid bedibi, yaitu membenarkan atau menyalahkan arti suatu kata dengan tanpa membutuhkan pemikiran atau penelitian. Yang kedua yaitu pembahasan ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi terjaganya akal dari kesalahan dalam berpikir. Faedah pokok dari ilmu mantik adalah membedakan pemikiran-pemikiran yang benar dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ilmu mantik membahas 3 macam, yaitu lafzi, qauliyah, dan istilah. Ilmu mantik itu membahas 3 macam. Yang pertama lafzi, yang kedua qauliyah, yang ketiga istilah. Pembagian lafal. Dalam disiplin ilmu mantik, lafal dibagi menjadi 2, yaitu lafal mufrad dan lafal murakkab. Lafal mufrad adalah sebagian dari lafal itu tidak bisa menunjukkan arti terhadap sebagian yang lain. Contohnya adalah lafal Banyuwangi. Banyu mempunyai arti sendiri dan wangi juga mempunyai arti sendiri. Namun arti-arti itu tidak bisa menunjukkan arti dari Banyu dan Wangi, sebab Banyuwangi adalah nama salah satu kota di Jawa Timur. Lafal mufradat itu ada 3 macam, yaitu isim, kalimah, dan adat. Isim yaitu lafal yang menunjukkan pada makna atau tidak terpengaruh oleh waktu, contohnya masjidun. Yang kedua yaitu kalimah, lafal yang menunjukkan arti yang terpengaruh oleh waktu, contohnya zahabun, telah pergi. Di dalam ilmu nahwu, kalimah sama dengan fi'il. Ketiga yaitu adat, lafal yang apabila berdiri sendiri akan sulit dipahami. Contohnya ala. Ala itu di atas dan fi di bawah. Dalam arti nahwu, adat dikenal dengan istilah huruf. A. Isim. Isim terlihat dari segi ada atau tidaknya sesuatu yang ditunjukkan isim terbagi menjadi 3, yaitu muhasil, makdul, dan adami. Muhasil yaitu isim yang menunjukkan perkara yang ada atau sifat yang ada. Contohnya mata, jalan,
surga, dan lainnya. Yang kedua yaitu makdul, yaitu isim yang menunjukkan sangkalan terhadap sesuatu atau sifat yang ada. Contohnya tidak ada mata, tidak ada jalan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu adami, isim yang menunjukkan hilangnya sifat sesuatu. Contohnya orang buta, akma, orang yang kedua yaitu orang yang botak kepalanya, aslaha, aslaun. Dipandang dari segi pemahaman ada dua macam, yaitu juzi dan isim kuli dipadukan kata khusus, maka ada kalanya kata sinonim. Juzi sendiri yaitu lafal tunggal yang hanya memiliki berbeda dalam pemahaman dan kekocakan. Contohnya Jakarta, Sumatera. Salah satu lebih kuli kata umum yaitu lafal tunggal yang mencakup yang lain, tapi keduanya mempunyai unit atau pembagian yang sama. Yang kelima yaitu salah satu memiliki umum dari yang lainnya di sisi yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu isim kuli. Isim kuli terbagi menjadi dua, kuli irdadi dan kuli dajati. Kuli irdadi adalah kuli kata umum yang berarti di luar hakikat. Kalau kuli jarjati kata umum yang berupa sifat yang tidak bisa berubah. Yang ketiga yaitu kuli irdi. Kuli irdi terdapat dua macam, kuli irdi hasabah dan kuli idbi am. Kuli idbi hasabah yaitu kuli yang khusus pada hakikat zat serta tidak bersifat kecuali hanya sebagian saja. Kuli irbi am yaitu kuli yang sama antara satu hakikat dengan beberapa hakikat yang lain. Yang keempat yaitu kuli jati. Kuli jati terbagi menjadi tiga, yaitu kuli naun dan kuli naun, kuli jinsi, kuli fasbah. Kuli naun yaitu kuli yang mempunyai afrod, bagian-bagian yang sama. Contohnya ungkapan manusia. Yang kedua yaitu kuli jinsi, yaitu kuli yang mempunyai afrod, bagian-bagian yang tidak sama tetapi jenisnya sama. Yang ketiga yaitu kuli fasbah, yaitu kuli yang berupa alat untuk membedakan dengan yang lain. Yang kelima yaitu kuli naul. Kuli naul terdapat dua bagian, yaitu kuli naul hakiki dan kuli naul ibdadi. Kuli naul hakiki yaitu kuli yang berada di bawah jenis dan kuli tersebut mempunyai beberapa bagian-bagian yang sama. Yang kedua yaitu kuli naul iddafi, yaitu kuli yang berarti di bawah jenis dan kulit tersebut mempunyai beberapa bagian-bagian yang tidak sama. Yang keenam yaitu kuli naul ibdi, terbagi menjadi tiga lagi, kuli naul ibdi safi, kuli naul ibdi mutawasit, dan kuli naul ibdi ali. Kuli naul ibdi safi yaitu kuli yang tidak ada lagi bagian di bawahnya kecuali bagian yang berupa juz. Yang kedua yaitu kuli naul ibdi mutawasit, yaitu kuli yang berada di bawah namun di atas kuli tersebut masih ada bagian-bagian kuli yang lain. Yang ketiga yaitu kuli ibdi ali, yaitu kuli yang di atas dari kuli itu tidak ada lagi kecuali jenis yang tertinggi. Yang ketujuh yaitu kuli jinsi.
kulit jinsi itu ada 3 macam, yaitu kulit jinsi safi, kulit jinsi mutawasib, dan kulit jinsi ali. Kulit jinsi safi yaitu jenis yang di bawah jenis itu tidak terdapat jenis lagi, melainkan yang ada hanya naul atau bagian yang sama dari kulit, dan di atasnya masih ada beberapa jenis lain. Yang kedua yaitu kulit jinsi mutawasib, yaitu suatu jenis yang di bawah dan di atasnya masih terdapat jenis lain. Yang ketiga yaitu kulit jinsi ali, tinggi, yaitu jenis yang tidak ada jenis lagi di antaranya, namun masih terdapat beberapa jenis lain di bawahnya. Yang ke-8 yaitu kulit fashal. Kulit fashal terdiri dari 2 macam, yaitu kulit fashal qorib dan kulit fashal ba'id. Kulit fashal qorib atau dekat yaitu kulit yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang dekat. Yang nomor 2 yaitu kulit fashal ba'id atau jauh, yaitu kulit yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang jauh. B. Lafal murakkab. Lafal murakkab adalah lafal yang maksud sebagiannya menunjukkan maksud dari bagian yang lain. Contohnya bangsa Indonesia. Bangsa mempunyai arti sendiri dan Indonesia mempunyai arti sendiri, yang artinya itu adalah bagian dari arti bangsa dan Indonesia. Lafal murakkab itu ada 2 macam, yaitu murakkab naqis dan murakkab tam. Yang pertama yaitu murakkab naqis, yaitu susunan lafal yang belum dapat memberikan faedah. Contohnya kitab tebal, buku tebal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu murakkab tam adalah susunan lafal yang sudah dapat memberikan faedah atau mufrid. Contohnya kejayaan Islam terjadi pada masa Abbasiyah. B1 murakkab tam. Murakkab tam terdiri dari 2 macam, yaitu murakkab tam khabari dan murakkab tam insya'i. Murakkab tam khabari atau kaidah yaitu setiap susunan lafal yang mengandung kebenaran atau kebodohan. Sebagian ini akan dibahas dalam ilmu mantik. Yang kedua yaitu murakkab tam insya'i, yaitu setiap susunan lafal yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan. Bagian ini tidak bisa berupa perintah, larangan, pertanyaan, atau panggilan. C1 mafhum. Mafhum adalah makna atau arti. Yang kedua yaitu mashadik, yaitu bagian. Yang ketiga yaitu takabul, adalah suatu lafal yang tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Takabul sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu takabul salbi dan ijab. Yang kedua, takabul 2 lafal yang tidak bisa berkumpul, namun kemudian keduanya dikosongkan atau ditiadakan. Yang ketiga yaitu takabul 2 lafal yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. 1. Takabul salbi dan ijab, negatif dan positif. Contohnya manusia dan bukan manusia, ada dan tidak ada. Yang kedua yaitu takabul 2 lafal yang tidak bisa kumpul, namun keduanya memungkinkan untuk dikosongkan. Contohnya hitam dan putih. Yang ketiga yaitu takabul 2 lafal yang sekiranya salah satunya tidak mungkin berdiri sendiri tanpa yang lain. Contohnya guru dan murid, suami dan istri. C4. Takrif atau definisi. Qaul sahir. Takrif ada yang khusus seperti takrif lafzi dan takrif dengan contoh. 1.
Takrif lafzi yaitu mendefinisikan suatu lafal dengan cara menyebutkan lafal lain yang lebih jelas. Contohnya, martil adalah palu, yang kedua logam adalah emas. Yang kedua yaitu takrif dengan memakai contoh. Contohnya, pisau adalah seperti ini dengan menunjukkan ke arah pisau. Takrif terbagi menjadi dua macam, yaitu takrif had dan takrif rasm. Takrif had adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan fasbaknya, alat untuk membedakan dengan jenis yang lain. Yang kedua yaitu takrif rams, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan i'rabnya. Takrif rams yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan irdabi. Yang kelima, C5, takrif had adalah ada dua macam, yaitu takrif had tam dan takrif had naqis. Yang pertama yaitu takrif had tam adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang dekat beserta fasbaknya. Contohnya, mendefinisikan manusia. Manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Yang kedua yaitu takrif had naqis, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis atau yang tidak dekat dengan menyertakan fasbaknya, atau dengan hanya menyebutkan fasbaknya saja. Contohnya, mendefinisikan manusia. Manusia adalah jismun, tubuh yang berpikir. C. Yang keenam yaitu takrif rams. Terdapat dua macam, yaitu takrif rams tam dan takrif rams naqis. Yang pertama yaitu takrif rams tam, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dekat dan i'rabi atau sifat barunya. Contohnya, mendefinisikan manusia. Manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Yang kedua yaitu takrif rams naqis, yaitu adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis tidak dekat dan irdibi sifat terbarunya, atau hanya dengan cara menyebutkan irdibinya saja. Contohnya adalah manusia adalah jismun, tubuh yang dapat tertawa. Contoh yang kedua yaitu manusia adalah yang dapat tertawa. C. 7. Syarat-syarat takrif. Syarat-syarat takrif itu ada 5 yang diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, harus jami' mani, yaitu takrif harus meliputi semua satuan yang ditakrifi dan harus menolak perkara yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah manusia, yaitu hewan yang dapat berpikir. Yang kedua, manusia adalah hewan yang bisa baca tulis. Yang ketiga, manusia adalah hewan yang membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu takrif harus lebih jelas dari yang ditakrifi. Yang ketiga yaitu takrif tidak membingungkan atau menyulitkan. Yang keempat yaitu takrif itu tidak boleh menggunakan kata-kata majas jika tidak ada korinab atau penguat. Namun jika ada korinab maka boleh menggunakan majas. Contohnya, ilmu adalah larutan yang dapat memberi minuman kepada orang yang dahaga.
Yang kelima yaitu takrif tidak boleh berupa kata-kata yang mustarak, yaitu kata yang bermakna janda atau lebih dari satu. Contohnya mendefinisikan arloji. Arloji adalah pukul yang dipasang di tangan. Bab yang ketiga yaitu dalilah. Dalilah adalah memenuhi sesuatu dari sesuatu yang lain. Contohnya, kita tahu kiri karena ada kanan. Dalilah dibagi menjadi dua, yaitu dalilah lafdhiyah dan dalilah ghairu lafdhiyah. Dalilah lafdhiyah adalah memahami sesuatu dari suara. Dalilah lafdhiyah ada tiga, yaitu tababiyah, akliyah, dan wa'diliyah. Tababilah yaitu memahami dari suara-suara tabiat atau watak. Contohnya rintikan aduh menunjukkan rasa sakit. Yang kedua yaitu akliyah, yaitu memahami dari suara sesuai dengan yang dapat diterima oleh akal. Contohnya adalah ada perkataan dari dalam kamar menunjukkan adanya manusia di dalamnya. Yang ketiga yaitu wadiliyah, yaitu memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Contohnya adalah kata rokok kretek menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya. Satu, dilalah lafdhiyah wadliyah. Dilalah lafdhiyah wadliyah itu ada tiga, yaitu mutbabiyah, tadlamunjiyah, ittizamiyah, yang pengertiannya sebagai berikut. Satu, mutbabiyah adalah menunjukkan makna yang sempurna dari kata yang disepakati bersama. Contohnya rokok adalah tembakau yang digulung dengan kertas. Yang kedua yaitu tadbamuniyah adalah menunjukkan sebagian makna dari kata yang disepakati bersama. Contohnya rokok adalah tembakau. Yang ketiga yaitu iltizamiyah adalah menunjukkan makna yang tidak semestinya dari kata yang disepakati bersama. Contohnya rokok adalah pahit. B. Dilalah ghairu lafdhiyah adalah memahami sesuatu bukan dari suara melainkan dari yang lain. Dilalah ghairu lafdhiyah dibagi menjadi tiga, yaitu tababiyah, akliyah, dan wadliyah. Tababiyah adalah memahami sesuatu dari wujud alami atau asli. Contohnya merahnya wajah menunjukkan rasa malu. Yang kedua yaitu akliyah adalah memahami sesuatu dengan apa yang dapat diterima oleh akal. Contohnya perubahan susunan yang ada di kamar menunjukkan ada orang di dalamnya yang menimbulkan perubahan. Yang ketiga yaitu wadiliyah adalah memahami sesuatu yang sudah disepakati bersama. Contohnya mengangguk adalah menunjukkan kata ya. Dilalah yang dimaksud di dalam ilmu mantik adalah dilalah lafdhiyah yang wadiliyah. Bab yang keempat yaitu qatliyah. Qatliyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan. Jumlah qabariyah. Qatliyah terbagi menjadi dua macam, yaitu qabliyah hamliyah dan qabliyah syarbiyah. Yang pertama yaitu qabliyah hamliyah adalah menerangkan sesuatu berita dengan tidak tergantung pada berita lain. Contohnya
Zaid adalah seorang presiden. Yang kedua yaitu Qotliyah Syarbiyah adalah menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Contohnya adalah apabila matahari telah terbit maka siang terwujud. A. Qotliyah Hamliyah tersusun atas 3 bagian yaitu mahkum, mahkum bib dan rabibab. Mahkum alat yaitu sama dengan mubtada fi'il nasbul fi'il menurut ahli nahwu, dan menurut ahli mantik mahkum alabih lebih dikenal dengan sebutan maudud. Yang kedua yaitu mahkum bib atau mahmul adalah sama dengan mobar fi'il menurut ahli nahwu. Yang ketiga yaitu ratibab adalah lafal yang menunjukkan sifat penghubung antara maudud dan mablum, dan lafal-lafal yang menunjukkan silat. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu jika dilihat dari segi mahbulnya, Qotliyah Habliyah terbagi menjadi 2, mujabab dan salibab. Mujabab adalah Qotliyah Habliyah dengan menetapkan habmul untuk maudhu. Qotliyah Habliyah positif. Contohnya adalah kota terbesar di Sumatera. Yang kedua yaitu salibah adalah Qotliyah Habliyah dengan menghilangkan mahmul dari maudhu'nya. Qotliyah Habliyah negatif. Contohnya adalah tidak semua warga Indonesia itu bodoh. Jika dilihat dari segi maudhu'nya, Qotliyah Habliyah itu dibagi menjadi 4, yaitu sabjiyah, malah, kuliyah, dan juziyah. Yang pertama yaitu sabliyah adalah Qotliyah Habliyah dengan maudhu'nya berupa isim ma'rifat, kata benda tertentu. Contohnya adalah Tariq bin Ziyad adalah seorang raja yang besar. Yang kedua yaitu mubmalah adalah maudhu'nya bersifat kulli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian maudhu'nya. Contohnya adalah manusia itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kulliyah adalah maudhu'nya bersifat kulli dan mengandung keterangan bahwa sifat kulli itu tidak pada setiap bagian maudhu'nya. Contohnya segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makan. Yang keempat yaitu juziyah adalah maudhu'nya bersifat kulli yang terjadi pada bagian maudhu'nya. Contohnya sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Sebagian ahli ilmu mantik menyatakan Qotliyah Syarbiyah dan sebagian yang lain memasukkan Qotliyah Syarbiyah dalam kulliyah. Adapun muhmalah dikategorikan dalam Qotliyah Hamliyah karena muhmalah ada yang kulliyah dan ada pula yang juz'iyah. Oleh karena itu dapat diringkas. Oleh karenanya
Qatliyah, hamliyah jika dilihat dari segi maudu'nya terbagi menjadi dua bagian, yaitu qauliyah dan juzliyah. Jadi apabila qauliyah habliyah digabungkan, yakni apabila dilihat dari segi maf'ul dan maudu'nya, maka sesungguhnya qauliyah habliyah itu dapat dibagi menjadi 4, antara lain mujibah qauliyah, mujibah kulliyah, yang ketiga yaitu sabilah kuliah, yang keempat yaitu sabilah juz'iyah. Yang pertama yaitu mujibah qauliyah adalah kalimat positif dan bersifat umum. Contohnya adalah semua mahasiswa hadir. Yang kedua yaitu mujibah juz'iyah adalah kalimat positif dan bersifat sebagian. Contohnya adalah sebagian mahasiswa hadir. Yang ketiga yaitu salibab kuliah adalah kalimat negatif dan bersifat umum. Contohnya adalah semua mahasiswa tidak hadir. Yang keempat yaitu salibab juz'iyah adalah kalimat negatif dan bersifat sebagian. Contohnya adalah sebagian mahasiswa tidak hadir. B. Qatliyah syartiyah terdiri dari dua kalimat berita, yakni kalimat berita yang pertama yang disebut muqaddalam atau pendahuluan, dan kalimat berita yang kedua yang disebut tali atau pengiring. Contohnya adalah kalau aku punya uang muqaddam, maka aku pasti pergi, tali. Qatliyah syartibiyah ada dua macam, yaitu qatliyah syartibiyah mutasyabilah dan syarbiyah satbiyah munfasibilah. Yang pertama yaitu qatliyah syartibiyah mutasabilah adalah qatliyah yang mengharuskan adanya keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contohnya adalah kalau aku punya uang maka aku jadi pergi. Jadi pergi itu tidak jadi pergi, tetapi oleh pemikirannya uang atau tidak. Yang kedua yaitu qatliyah syartibiyah munfasibilah adalah qatliyah yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contohnya adalah ada kalanya Zaid sekarang pergi dan ada kalanya tidur. B. 1. Qatliyah syartibiyah muttasilah. Jika dilihat dari lazimnya tali pada muqaddam, maka qatliyah syartibiyah tasdibilah ada dua macam, yaitu mujab dan salibab. Yang pertama yaitu mujab adalah sesuatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qatliyah kedua karena adanya qatliyah pertama, baik kedua qatliyah tersebut bersifat positif, negatif atau asli saling berganti. Contoh yang pertama yaitu apabila ada barang temuan yang berupa emas
maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Yang contoh yang kedua yaitu barang siapa tidak belajar semasa kecilnya, maka ia tidak akan maju ketika dewasa. Contoh yang ketiga yaitu apabila hujan turun, maka kita tidak akan pergi ke tepi laut. 2. Salibab adalah sesuatu yang mengandung hukum tidak wajib terjadinya qotliyah. Kedua, karena adanya qotliyah pertama, baik kedua qotliyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contoh yang ketiga adalah tidaklah mungkin apabila udara cerah, maka kita tidak jadi pergi ke gunung. Jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya, baik terhadap kelaziman tali pada muqaddam atau tidak, maka qotliyah, syartibiyah, muttasabilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu muhtasabibab, kulliyah, juz'iyah, dan mubmalah. Muhtasibab yaitu 2 qotliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Contohnya adalah jika telah datang kepadaku seseorang yang mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya. Jika seseorang yang mengakui dosanya lalu diampuni adalah dalam keadaan dan waktu tertentu. Sebab ada kalanya seseorang mengakui dosanya kepada orang lain, namun orang lain tersebut tidak mau mengampuninya. Yang kedua yaitu kulliyah, yakni 2 qotliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contohnya apabila warga suatu negara bersatu, maka usahanya pasti akan berhasil. Yang ketiga yaitu juz'iyah adalah 2 qotliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya kadang-kadang apabila seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh balasan atas kesungguhannya. 4. Muhmalah yaitu 2 qotliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dengan tidak memandang keadaan dan waktu tertentu. Contohnya apabila kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Jika dilihat dari tabiah talazum atau tabiat lazim antara 2 qotliyah, maka qotliyah, syartibiyah, muttasabilah dibagi menjadi 2 macam, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Pertama, luzumiyah yaitu 2 qotliyah yang lazim karena keduanya mempunyai hubungan yang wajib menurut akal, syara' ataupun kebiasaan. Contohnya apabila ada sesuatu yang baru, maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaharui.
Yang kedua yaitu ittifaqiyah adalah dua qatliyah yang tidak lazim, namun keduanya memiliki kekocakan. Contohnya adalah apabila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya pasti ikut. B2. Qatliyah syartiyah munfasilah. Dipandang dari segi saling meniadakan atau tidak antara dua qatliyah, maka qatliyah syartiyah munfasilah dan ada dua macam, yaitu mujibah dan salibah. Yang pertama yaitu mujibah adalah qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan talinya. Contohnya ada kalanya hakim itu memutuskan hukum dalam keadaan marah dengan adil dan adanya tidak dengan adil. Yang kedua yaitu salibah, adalah qatliyah yang mengandung hukum ditiadakannya pertentangan antara muqaddam dan tali. Contohnya tidak mungkin ada kalanya Zaid itu tidak seorang penulis dan ada kalanya seorang penyanyi. Jika dilihat dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya, baik itu ada pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak, maka qatliyah syartiyah munfasilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu mahsubuhah, kulliyah, juz'iyah, dan mubmalah. Yang pertama yaitu muhsabuhah adalah qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah ada kalanya pada hari ini Ali berada di ibu kota atau di luar ibu kota. Yang kedua yaitu kulliyah, yakni qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam seluruh keadaan dan waktu. Contohnya adalah selamanya bilang itu mungkin genap atau mungkin ganjil. Yang ketiga yaitu juz'iyah adalah qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya adalah selamanya bilang itu mungkin genap atau mungkin ganjil. Yang ketiga yaitu juz'iyah adalah qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya ada kalanya manusia itu ada yang bodoh dan ada yang pintar. Tidak mungkin pribadi seperti itu sebagai seorang penulis atau penyair. Jika dipandang dari dapat atau tidak dapat perkumpulannya ada dua qatliyah, maka qatliyah syartiyah munfasilah itu ada 3, yaitu mani'atul halwi wal jam'i. Yang kedua yaitu mani'atul halwi. Yang ketiga yaitu mani'atul jam'i.
pertama yaitu pengertian yang pertama yaitu mani'atul hulwi wal jami atau hakikiyah adalah dua qadriyah yang tidak mungkin terjadi sekaligus, dan jika tidak ada keduanya maka tidak akan mungkin terjadi. Contohnya adalah ada kalanya Zaid itu hidup dan ada kalanya mati. Yang kedua yaitu mani'atul hulwi adalah qadriyah yang pasti terjadi keduanya dan mungkin keduanya terjadi sekaligus. Contohnya ada kalanya badan itu tidak putih dan ada kalanya tidak hidup. Yang ketiga yaitu mani'atul jam'i adalah qadriyah yang tidak pasti terjadi keduanya dan tidak bisa terjadi keduanya. Contohnya badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Dilihat dari segi tabiat atau watak yang bertentangan antara muqaddam dan tali, maka qadriyah syartibiyah munfasibilah terjadi menjadi dua macam, yaitu inadiyah dan ittifaqiyah. Dilihat dari segi tabiat atau watak yang bertentangan antara muqaddam dan tali, maka qadriyah syartibiyah munfasibilah terjadi menjadi dua macam, yaitu inadiyah dan ittifaqiyah. Pengertian yang pertama yaitu inadiyah adalah qadriyah yang kedua ujung qadriyahnya bertentangan atau tidak bertentangan dari segi zatnya. Contohnya seperti contoh di atas, badan itu ada kalanya putih dan badan itu ada kalanya hitam. Pengertian yang kedua yaitu ittifaqiyah adalah suatu qadriyah yang mengandung pertentangan atau tidak pada kedua ujung qadriyah, serta pertentangan atau tidak tersebut bukan dari segi zatnya. Contoh, apabila ada orang barat dan dia bukan pendidik, maka kita bisa mengatakan ada kalanya dia orang Arab dan ada kalanya dia bukan pendidik. Sur adalah lafal yang menunjukkan arti atau semua, sebagian, dan lafal lain yang sepadan. Sur juga disebut qadriyah yang mengandung musyawarah. Sur terbagi menjadi dua bagian, yaitu sur qadriyah hamliyah dan sur qadriyah syartibiyah. Satu sur qadriyah hamliyah ada 4 macam, yaitu syur kulli fil ijbab, syur kulli fis salbi, syur juz'i fi ijab, dan syur juz'i fi salbi. Pengertian yang pertama yaitu syur kulli fi ijab adalah berupa huruf, berupa lafal ammatun, jami'un, kullun, kafun, dan lafal-lafal lain yang berarti semua. Contohnya kullu insanin hayawanun, semua manusia adalah hewan. Pengertian yang kedua yaitu surkulli fis salbi, yakni berupa lafal la ahada, la syai'an, dan lafal-lafal lain yang bermakna tidak semua. Contoh, tidak semua dari manusia itu berupa badu. Pengertian yang ketiga yaitu surjuz'i fi ijab adalah berupa lafal kathirun, ba'dun, mu'damun, dan lafal-lafal lain yang berarti sebagian. Contoh,
ba'dul hayawani insanun, sebagian hewan itu adalah manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu sur juz'i fi salbi adalah berupa lafal laisa ba'dun, laisa kullun, laisa jami'un, dan lafal-lafal lain yang memiliki arti tidak sebagian. Contoh, laisa ba'dul hayawani insanan, tidaklah sebagian hewan itu manusia. C. Dua syur qadriyah syartiyah adalah lafal yang menunjukkan ukuran keadaan dan waktu, baik mengandung kelaziman antara dua qadriyah atau tidak. Syur qadriyah syartiyah ada dua macam, yaitu syur qadriyah syartiyah muttasilah dan syur qadriyah syartiyah munfasibah. C. Dua syur qadriyah syartiyah adalah lafal yang menunjukkan ukuran keadaan dan waktu, baik mengandung kelaziman antara dua qadriyah atau tidak. Syur qadriyah syartiyah ada dua macam, yaitu syur qadriyah syartiyah muttasilah dan syur qadriyah syartiyah munfasibah. C. Yang ketiga yaitu syur qadriyah syartiyah muttasilah adalah terbagi menjadi 4 macam, yaitu syur kulli fi ijab, syur kulli fi salbi, syur juz'i fi ijab, dan syur juz'i fi salbi. Pembahasan yang pertama yaitu syur kulli fi ijab adalah lafal yang mengandung hukum kelaziman antara dua qalbiyah pada semua keadaan dan waktu, seperti kullama setiap kali, mata kapan saja, mahma ketika. Contoh, setiap kali suatu golongan itu waspada, maka mereka akan selamat. Pembahasan yang kedua yaitu syur kulli fis salbi adalah lafal yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qalbiyah pada semua keadaan dan waktu, sedangkan lafalnya adalah laisal baktatan, pasti tidak. Contoh, pasti tidak akan berhasil usaha seseorang apabila dia bermalas-malasan. Pembahasan yang ketiga yaitu syur juz'i fil ijab adalah lafal yang mengandung hukum kelaziman antara dua qalbiyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu, sedangkan lafal inilah yang bermakna terkadang. Contoh, terkadang apabila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh balasan. Pembahasan yang keempat yaitu syur juz'i fis salbi adalah lafal yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qalbiyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu, sedangkan lafalnya ialah yang bermakna terkadang tidak. Contohnya adalah terkadang tidak terjadi bila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh, lalu ia akan memperoleh balasan yang utama. C. Pembahasan yang keempat yaitu syur qadriyah syartiyah munfasilah, yaitu lafal yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukum pertentangan dan atau tidak ada pertentangan antara dua qadriyah. Syur qadriyah syartiyah munfasibilah itu ada 4 macam, yaitu syur kulli fil ijab
Yang kedua yaitu syurkuli fi salbi. Yang ketiga yaitu syurjus'i fi ijab. Dan yang keempat yaitu syurjus'i fi salbi. Pengertian yang pertama yaitu syurkuli fil ijab adalah lafal yang menunjukkan adanya pertentangan antara ujung qatliyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafal yang digunakan adalah yang memiliki makna selamanya atau selalu. Contoh, keadaan cuaca itu selalu bersih dan kotor. Pengertian yang pertama yaitu syurkuli fil ijab adalah lafal yang menunjukkan adanya pertentangan antara ujung qatliyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafal yang digunakan adalah yang memiliki makna selamanya atau selalu. Contoh, keadaan cuaca itu selalu bersih dan kotor. Pembahasan yang kedua yaitu syurkuli fis salbi adalah lafal yang menunjukkan hilangnya pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafal yang digunakan adalah yang memiliki arti tidak sama sekali atau tidak mungkin. Contoh, tidak mungkin ada kalanya bilang itu ganjil atau genap. Pembahasan yang ketiga yaitu syurjus'i fil ijab adalah lafal yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Adapun lafalnya adalah yang bermakna terkadang. Contohnya adalah terkadang ada kalanya keadaan cuaca itu panas atau dingin. Pembahasan yang keempat yaitu syurjus'i fis salbi adalah lafal yang menunjukkan pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Adapun lafal yang digunakan adalah yang berarti tidak selalu. Contoh, tidak selalu Indonesia itu Sumatera atau Jawa. Tanakut ialah perbedaan antara dua qatliyah dalam ijab atau bentuk positif dan salbi bentuk negatif, dengan perbedaan yang membenarkan salah satu di antara keduanya dan yang menyalahkan qatliyah yang lain. Contoh, emas itu logam, emas itu bukan logam. Syarat-syarat tanakut adalah harus sama antara sebagiannya, yaitu yang pertama yaitu mau uduknya jika tidak boleh membentuk tanakut seperti Ali adalah murid yang paham, Ibrahim tidak paham. Yang kedua yaitu mahmulnya, jika tidak boleh membuat tanakut seperti Ali itu rajin, Ali itu tidak rajin, tidak hadir. Yang ketiga yaitu waktunya. Jadi tidak boleh membentuk tanakut seperti Hasan pergi hari ini, Hasan tidak pergi besok. Yang keempat yaitu tempatnya. Jadi tidak boleh membentuk tanakut seperti Usman duduk di rumah, Usman tidak duduk di pasar. Yang kelima yaitu kuat dan perbuatannya. Jadi tidak boleh membuat tanakut seperti anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak kuat manisnya, atau
Anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak manis perbuatannya. Yang keenam yaitu juz'i dan kullinya. Jadi tidak boleh membentuk tanakut seperti orang Afrika itu putih sebagian, dan orang Afrika itu tidak putih seluruhnya. Yang ketujuh yaitu syaratnya, jika tidak boleh membentuk tanakut seperti Farid lulus dalam ujian jika ia bersungguh-sungguh. Yang ke-8 yaitu idhafahnya, jika tidak boleh membentuk tanakut seperti Umar itu bapaknya Qasim, Umar itu bukan bapaknya Jalal. 8 syarat di atas menurut ahli ilmu mantik disebut wahdatus samaniyah, menjadi satunya 8 bagian. Yang ke-8 yaitu idhafahnya, jika tidak boleh membentuk tanakut seperti Umar itu bapaknya Qasim, Umar itu bukan bapaknya Jalal. 8 syarat di atas menurut ahli ilmu mantik disebut wahdatus samaniyah, menjadi satunya 8 bagian.